Perkenalkan, di sini saya Rita Walderi, 1232255. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CCS, CCUS, aspek-aspek di dalamnya, serta relevansi terhadap perubahan iklim. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah serius yang sedang diperbincangkan oleh banyak negara pada saat ini. Bagaimana tidak, perubahan iklim mencakup kondisi-kondisi seperti kenaikan temperatur global, kenaikan muka air laut, lalu mencari es di kutub, kebakaran dan badai yang tidak pernah berkesudahan, serta yang paling penting adalah penipisan lubang di ozon akibat CFC dan karbon dioksida. Hal tersebut sungguh merugikan kehidupan manusia serta mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga diperlukan regulasi dan langkah atau solusi preventif untuk memperbaiki dan bahkan mencegah hal tersebut. Sebenarnya untuk regulasi sudah dibuat atau sudah diperbincangkan melalui Paris Agreement salah satunya, yang mana Paris Agreement ini membahas kenaikan temperatur global yang diizinkan yakni sebesar 1,5 derajat Celcius dari temperatur rata-rata. Namun faktanya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan temperatur tertinggi atau terpanas sejak zaman revolusi industri, yakni peningkatan sekitar 1,55 derajat Celcius dari pra-industrial. Hal tersebut sungguh mencengangkan dan mengkhawatirkan. Sehingga kita butuh solusi, yakni salah satunya adalah CCS dan CCUS. Sebelum lanjut, kita di sini ada pertanyaan. Mari kita simak pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, bukankah climate change is irreversible? Lalu yang selanjutnya, apa sih itu CCS dan CCUS? Lalu bagaimana pertimbangannya dari segi rate, amount, cost, and safety? Lalu yang selanjutnya adalah, bagaimana kontribusi atau peran CCS atau CCUS dalam menghadapi perubahan iklim? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu seiring dengan penjelasan saya nantinya. Yang pertama mengenai climate change is irreversible. Pernyataan ini memang benar sempat menimbulkan polemik, pro dan kontra yang cukup besar. Sebagian berpendapat, kalau misalkan memang nggak bisa diperbaiki, ngapain dia repot-repot cari solusi atau langkah alternatif untuk memperbaiki dan bahkan menanggulanginya. Lalu sebagian juga berpendapat, memang benar secara harfiah, climate change is irreversible atau nggak bakal bisa dikembalikan. Namun dalam konteks ini ialah proses dan hasil akhirnya. Jadi kita nggak bisa memperbaiki lubang ozon yang telah rusak seperti sedia kala. Kita juga nggak bisa membalikin air yang udah mencair dari kutub menjadi kutub atau bongkahan seperti sedia kala. Akan tetapi kita ini bisa memperlambat rate dari kerusakan tersebut, dan juga kita bisa sedikit demi sedikit memperbaikinya. Ibaratnya kalau misalkan itu kayak gigi manusia, kita ini bisa memperlambat laju kropos atau laju berlubangnya, dan kita juga bisa menambalnya, meskipun pada hasil akhirnya kita ini nggak bisa menyamakan seperti hasil kondisi akhirnya gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yakni apa sih itu CCS dan CCUS? CCS dan CCUS merupakan salah satu cara atau metode untuk menghentikan CO2 atau karbon dioksida menuju ke atmosfer, atau bahkan menghilangkannya. Nah, caranya secara garis singkat itu ya dengan menangkap sebagian CO2 atau seutuhnya, lalu mengirimkannya melalui jaringan pipa atau kapal, serta menanamkannya kepada reservoir seperti akuifer garam dan ladang-ladang migas yang sudah tidak terpakai atau sudah habis. Nah, itu kan baru secara garis singkatnya. Akan saya jelaskan secara garis besar dan beserta ilustrasinya. Disadur dari slide presentasi Profesor Takeshi Suji, beliau membagi proyek relevan CCS di labnya menjadi 4 bagian atau 4 tahapan. Yang pertama, molecular scale dengan rentang nanometer sampai picometer, yang ini bertujuan untuk CO2 mineralization and low purity CO2 storage. Yang kedua ada pore scale dengan rentang micrometer sampai meter, yakni optimal CO2 storage condition and relationship among hydraulic, seismic, and electric properties. Yang ketiga ada reservoir scale dengan rentang meter sampai kilometer, yakni bertujuan untuk monitoring secara berkala, DAS atau distributed acoustic seismic, dan minimal seismic source for monitoring. Yang terakhir ada linkage of multi-scale phenomena, yang bertujuan untuk eval pengaruh slip flow dan machine learning for upscaling. Nah, untuk CO2 ini sebenarnya dapat dipergunakan kembali loh. Yang pertama itu dapat dipergunakan sebagai EOR atau EGR, lalu yang kedua ini dapat dipergunakan sebagai proses dalam konversi kimia, proses pembuatan bahan bakar kimia sintesis. Mengenai pertanyaan berikutnya, yakni apakah beneran CCS dan CCUS ini worth it itu dan sebanding dengan rate, amount, cost, and safety? Sebenarnya saya sendiri sempat meragukan gitu, apakah CCUS dan CCS ini aman dari segi keamanannya gitu. Apakah nggak menimbulkan kebocoran atau gempa-gempa itu. Akan tetapi beberapa riset, dosen, bahkan peneliti yang ahli pun mereka berspekulasi dan berpendapat bahwa mereka ini yakin kalau misalkan ini cenderung aman. Bahkan bisa dilihat di pernyataan awal yang tadi yang saya sempat jelaskan di awal, bahwa ini dilakukan monitoring berkala gitu. Jadi kita perlu merasa nyaman dan aman gitu akan hal tersebut. Dan juga meskipun ini memang agak mahal dan cenderung dari segi aspek lainnya ini agak meragukan, akan tetapi ini tidak bisa dipandang sepele gitu, karena khasiat dan manfaatnya itu beneran besar gitu. Bahkan negara-negara yang sudah menerapkan seperti Norway dan lain-lain itu beneran merasakan dampak dan hasilnya. Bahkan bisa dikatakan CCS dan CCUS ini nih ikutan loh untuk mendongkrak dan ikut mensukseskan berbagai regulasi dan juga rencana-rencana di masa depan. Seperti Paris Agreement saja tuh, dia menargetkan untuk penyimpanan yang awalnya hanya jutaan ton CO2 menjadi miliaran ton CO2 karena melihat dampaknya itu sendiri. Bahkan menurut Badan International Energy aja tuh, emisi nol itu nggak bisa diraih tanpa adanya CCS dan CCUS gitu. Menjawab pertanyaan yang terakhir ya, mengenai apa sih peran dan kontribusi CCS dan CCUS ini, yang paling jelas dan paling kelihatan itu yang pertama kontribusi industri. Maksud dalam konteks ini adalah tidak dapat dipungkiri bahwa seperempat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari industri itu kan berbentuk CO2. Nah, keberadaan ini atau jumlahnya dapat dikontrol oleh CCS dan CCUS. Lalu yang kedua ini dalam konteks ini dalam industri semen sih, karena kan
proses pengolahan dari batu kapur hingga menjadi semen itu membutuhkan proses yang cukup panjang dan melibatkan proses kimia, fisika, dan lain-lainnya, yang mana menghasilkan emisi yang cukup besar pastinya. Nah, emisi yang ini dapat dikatakan membandel sehingga perlu dan hanya bisa dibersihkan oleh CCS dan CCUS. Lalu yang selanjutnya itu dalam industri kan membutuhkan panas yang cukup tinggi dan cukup intens, yang mana belum bisa disupport oleh energi terbarukan. Sehingga untuk saat ini fondasinya itu masih mengandalkan fossil fuel. Karena itu perlu CCS dan CCUS dalam pembalansan emisi yang dihasilkan oleh heat tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah pembersih udara. Yang dimaksud dari pembersihan udara ini adalah CCS dan CCUS ini dapat berperan untuk menangkap CO2, yang mana tentu meningkatkan kualitas udara dan juga secara tidak langsung itu membersihkan sisa-sisa gas emisi rumah kaca, dan bahkan itu tuh membersihkan gas emisi rumah kaca yang sudah ada jauh sebelum zaman revolusi industri gitu, yang sudah lampau. Sehingga dapat kita katakan CCS dan CCUS ini memang benar menyokong hingga emisi nol gitu. Lalu itu kan baru yang kedua ya. Yang ketiga itu akan saya jelaskan bersama dengan poin keempat melalui ilustrasi yang ada. Yang ketiga ialah pendukung daya. Dapat dilihat pada pie chart berikut, penggunaan energi tidak terbarukan sebagai pembangkit listrik cenderung masih besar, seperti batu bara, minyak, dan gas. Oleh karena itu, di masa depan, pembangkit listrik cenderung beralih ke energi terbarukan, yang mana kemungkinan besar didominasi oleh tenaga surya dan angin, meskipun keduanya bergantung kepada cuaca. Di banyak lokasi, cadangan disediakan oleh gas alam yang dapat memasok listrik yang rendah karbon dengan bantuan CCS dan CCUS. Yang terakhir ialah peluncur hidrogen. Di masa depan, hidrogen ini kadang-kadang bakal jadi bagian penting loh guna menggerakkan industri berat dan juga transportasi jarak jauh dengan rendah karbon. Hidrogen dapat menggantikan gas alam dalam menyediakan panas, dan juga hidrogen sendiri dapat dibuat dari gas alam itu sendiri, sehingga negara-negara kaya akan gas akan mendorong pasar hidrogen bersih dengan membuatnya dari gas alam. Proses ini membutuhkan CCS dan CCUS untuk membersihkan CO2 yang dihasilkan dari proses tersebut. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan tambahan, yakni apa sih jenis hidrogen itu dan apa sih asalnya atau bagaimana fungsinya? Sekian, terima kasih. Adapun jawaban untuk pertanyaanmu tadi sudah terdapat pada materi berikut, yang mana materi ini disadur dari slide presentasi Profesor Takashi Suji. Demikian video saya kali ini, yang mana dapat dipergunakan sebagai pemenuhan nilai UAS, topik khusus geofisika. Terima kasih.